Kitab Esra dan Nehemia. Dalam kebanyakan Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah. Tapi pemisahan ini dilakukan lama setelah kitab ini ditulis. Kitab ini pada awalnya merupakan karya terpadu yang ditulis oleh satu orang. Kisah ini terjadi setelah Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan membawa banyak orang ke pengasingan. Dan kisah dalam kitab ini terjadi 50 tahun kemudian, serta menceritakan tentang kembalinya sebagian umat Israel ke Yerusalem dan apa yang terjadi ketika mereka membangun kembali kota dan kehidupan mereka di sana. Secara khusus, kitab ini berfokus pada 3 pemimpin kunci yang memimpin upaya pembangunan kembali. Ada Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Dan rancangan kitab ini berfokus pada upaya masing-masing pemimpin tersebut. Zerubabel memimpin sekelompok besar orang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Lalu sekitar 60 tahun kemudian, Esra tiba di Yerusalem untuk mengajar Taurat dan membangun kembali komunitasnya. Dan kemudian dia diikuti oleh Nehemia yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan ketiga kisah ini dirancang untuk menjadi paralel. Masing-masing dimulai dengan Raja Persia yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengirim pemimpin ke Yerusalem dan dia memberi sumber daya dan dukungan. Dan kemudian masing-masing pemimpin menghadapi pertentangan dalam usaha mereka yang kemudian bisa mereka atasi. Namun dengan cara yang mengarah kepada antiklimaks yang aneh di ketiga bagian tersebut. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana jalan ceritanya. Jadi kisahnya dimulai dengan sebuah keputusan dari Kores, Raja Persia. Dia digerakkan Allah untuk mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Dan penulis mengatakan bahwa hal ini menggenapi sebuah janji yang dibuat oleh Nabi Yeremia bahwa orang-orang buangan suatu hari akan kembali ke Yerusalem. Sekarang penggenapan ini seharusnya memicu harapan kita pada banyak janji kenabian lainnya. Bahwa pengasingan bukan akhir dari kisah ini. Kita memiliki harapan akan Raja Mesianik masa depan dari garis keturunan Daud. Kita memiliki harapan akan sebuah Bait Suci yang dibangun kembali di mana kehadiran Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Harapan bagi kerajaan Allah untuk datang atas semua bangsa dan membawa berkat-Nya seperti yang telah Dia janjikan kepada Abraham. Sehingga dengan segala pengharapan inilah, kita membaca kisah tentang Zerubabel. Nama Zerubabel berarti ditanam di Babel. Dia mewakili generasi yang lahir di pengasingan di Babel, dan dia memimpin gelombang kembalinya orang Israel ke Yerusalem. Setelah mereka menetap di sana, mereka membangun kembali mezbah untuk mempersembahkan korban, dan kemudian membangun Bait Suci. Upacara peletakan fondasi, dan kemudian pentahbisan Bait Suci. Ini adalah momen-momen penting. Kisah masa lalu tentang kemah suci dan pentahbisan Bait Suci